Halo adik-adik. Halo. Bagaimana kabarnya? Wah, senang rasanya hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Dan tidak terasa juga, kurang lebih sudah 7 bulan lamanya kita mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah secara online. Tetapi meskipun begitu, biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Betul nggak Kak Benita dan Pak Wawan? Betul. Nah, untuk itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyanyi, mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa dengan benar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dengan baik. Betul Kak Benita. Untuk itu mari pada saat ini Bapak mau ngajak kita menyanyi bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tak berlalu. Sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau mau di tengah-tengah kami, pimpin kami, supaya kami dapat memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Pak Wawan dan Kak Benita, saya mau tanya nih, selama masa pandemi ini Pak Wawan sama Kak Benita biasanya di rumah ngapain aja? Kan kegiatan di luar rumah sudah tidak sesering dulu lagi sejak ada pandemi COVID-19 ini. Kalau dari Pak Wawan sendiri gimana Pak? Ya, bantu pekerjaan di rumah, antara lain ya ikut menjaga cucu. Ah iya, Pak Wawan sudah punya cucu. Terus kalau Kak Benita? Kalau saya sih jaga depot, terus ngajarin Esther untuk pelajaran online yang begitu sulit ya saat ini. Jadi saya harus membimbing Esther, juga belum lagi pekerjaan rumah yang lainnya. Ah, iya betul, pekerjaannya Pak Wawan dan juga Kak Benita ini banyak karena orang tua, apalagi Pak Wawan sudah punya cucu gitu ya. Nah adik-adik kalau Kak Yurike sendiri selama beberapa bulan ini karena kegiatan di gereja sudah tidak banyak, kakak belajar satu alat musik yaitu keyboard. Nah keyboard yang di gereja itu kakak bawa ke tempatnya kakak, di kamarnya kakak, bahkan kakak belajar di sana. Memang belum jago sih, tapi setidaknya sudah bisa sedikit-sedikit adik-adik. Wah, bagus Kak Yurike. Tapi tahu enggak, kalau dalam alat musik kita bisa memuji Tuhan. Alat musik di dunia ini ada banyak bentuk dan suaranya. Ya benar. Contohnya di gereja kita
ada piano, gitar, drum, organ, semua alat musik itu bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Wah, benar. Nah, kalau begitu, ayo kita memuji Tuhan dengan bersama-sama dengan iringan musik. Kalau begitu, ayo kita memuji Tuhan dengan bersama-sama dengan iringan musik. Kita menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana suara kita? Kreng 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 Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Wah, seru ya. Ternyata kita memuji Tuhan bukan cuma dengan suara kita saja, tetapi dengan peralatan musik yang kita dapat juga memuji Tuhan. Ya, benar Kak Benita. Tuhan ingin supaya kita setiap hari memuji dan memuliakan Dia. Bukan saat kita beribadah saja, tetapi di dalam kegiatan atau aktivitas kita setiap hari pun kita bisa memuji Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan firman Tuhan yang sudah diajarkan atau kita dengarkan setiap hari. Oh iya, setuju Pak Wawan. Berarti dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, maka kita sudah memuji Tuhan. Oh iya, Pak Wawan dan Bu Benita juga teman-teman yang ada di rumah. Ini kakak punya info penting nih. Ternyata di bulan Oktober ini kita akan memperingati salah satu hari bersejarah bagi orang Kristen. Apa itu, Kak? Nah, pada tanggal 31 Oktober nanti, tepatnya pada hari Sabtu mendatang, kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja. Hari apa? Hari Reformasi. Reformasi Gereja. Ya, betul. Sekitar 503 tahun yang lalu, ada seorang bapak namanya Martin Luther. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menolong gereja-gereja, terlebih bagi orang-orang Kristen, supaya mereka tuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena tahu enggak, pada zaman itu banyak orang Kristen mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bapak Martin Luther yang melihat hal itu pun akhirnya dengan berani dia melawan mereka. Bukan dengan cara berkelahi, bukan. Tetapi Bapak Martin Luther ini dia menulis 95 dalil. Lalu tahu nggak 95 dalil itu dia paku di depan sebuah gereja Wittenberg yang ada di negara Jerman. Nah, adik-adik dan juga Pak Wawan dan Kak Benita bukan hanya ditulis dan dipaku di pintu gereja saja 95 dalil itu, tetapi Bapak Martin Luther juga dia menyebarkan 95 dalil itu kepada banyak orang. Nah, sejak saat itu ada banyak orang termasuk gereja-gereja yang sadar dan mereka mulai mengubah hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Betul sekali. Bahkan sampai hari ini dan seterusnya kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Setuju. Dan pada saat ini kita juga akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita dengarkan baik-baik firman Tuhan supaya kita boleh mengerti dan kita boleh melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Mari kita menyanyi lagi
firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku. ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ana. Kalian pasti nggak kenal sama aku, tapi kalian pasti kenal kakak aku. Kalian tahu Kak Marlin kan? Itu kakak aku, makanya wajahku sama dia mirip kan? Nah, hari ini aku mau cerita. Tahun ini sebenarnya aku ini masuk kelas 1 SMP. Tapi gara-gara mas COVID-19 datang ke Indonesia, akhirnya sekolahku harus sekolah online. Kalian sekolah online juga kan? Sama kalau begitu. Enak nggak? Wah, ada enaknya, ada enggaknya. Nggak enaknya, nggak bisa ketemu guru-guruku yang baru di SMP. Nggak bisa ketemu teman-teman yang baru di SMP-ku. Bahkan juga nggak temu teman-teman lamaku waktu SD itu. Wah, gak enak sekali. Tapi ada enaknya loh sekolah online. Mau tahu apa? Ikuti aku terus ya. Jam 7 kurang 10 menit. Wah, waktunya aku harus siap-siap ini semuanya. Bentar lagi ada presensi dan tugas-tugas sekolah. Nah tuh kan, sudah mulai muncul nih tugas-tugasnya. Guru ini kenapa sih? Tugas pasti dia paling banyak kasihnya. Belum lagi tenggat waktunya cuma sedikit. Lihat Google aja. Gampang. Copy, paste. Copy, paste. Selesai deh tugasku. Wah, masih ada 30 menit. Enaknya ngapain ya? Main games aja lebih seru daripada belajar bicara Main game ya. Main games saja, jangan dengarkan dia. Jangan fokus, dapat nilai bagus ya. Main game. 30 menit lumayan lah main game. Asik. Kesukaanku ini. Wah. Loh, pelajaran berikutnya. Wah, ada kuis matematika. Kawan nih aku semalam belum belajar. Aku lupa, aduh. Nyontek aja lebih gampang, cari di internet jawabannya banyak. Nyontek ya. Jangan Gak usah nyontek. dengarkan dia. Ayo, Enggak, jangan kamu dengarkan dia. nyontek. Aku mau lihat dulu soalnya. Lihat dulu soalnya. Tek aja lebih gampang loh. Loh, ini rumus-rumus yang baru dikajarin kemarin. Ya, Aku jangan belum dulu. hafal nih. Nanti kalau aku dapat nol gimana coba? Makanya nyontek aja. Mama marah-marah Kamu nanti. kalau nanti kamu dapat nilai 0 kalau ketahuan. Saya punya ide. Tanya ke teman Jangan. aja, WA temannya. Kan gurunya nggak tahu. Aku punya teman yang pintar. Aku WA dia. Aku mau tanya jawabannya. Ya, bagus, anak pintar. Ya, Ah, tanyakan sudah temannya. dapat jawabannya. Aku kerjakan. Nah, kan lebih gampang kan? Good. Itu enaknya teman-teman sekolah online. Nggak tahu jawaban, cari di Google. Nggak tahu jawaban kuis, tanya WA tanpa ketahuan guru loh. Betul tuh. Pelajaran sudah selesai.
Sekarang aku mau refreshing, aduh capek. Aku mau nonton YouTube. Ana. Ya, Ma. Ana. Kau usah dengarkan. Ana. Itu mamanya berisik. Kamu harus Ana. nurut sama orang tua. Lanjut main Ana. Jangan. Mama bawel lah, Mama bawel. Gak tahu nih Mama ini. Aku sudah capek seharian sekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang kan dari Sabtu waktunya aku refreshing. Nah mau paling juga suruh apa? Ana, ayo ganti baju Nek. Makan siang, babak siang. Reseh ah. Betul. Aku mau main aja sama Papa. Ngantuk. Sudah malam memang. Jam berapa sih? Jam 9. Tapi aku masih mau main. Enaknya tidur atau main ya? Besok hari Minggu sih sebenarnya. Main games aja. Jangan tidur besok Besok sekolah kan libur. Mana Mana ya? sekolah minggu. Ya. Usah Hari mendengarkan Sabtu. Mendingan aku main game. Main game online. Mau ajak teman-temanku. Betul, ajak teman-temannya yang banyak. Kan sekarang banyak permainan populer. Nanti Wah, ketinggalan asik. besok bangun kesiangan kamu. Aku mau main. Nih, aku menang. Aku menang. Aku main lagi. Main aja terus. Wah, asik aku menang. Loh, sudah jam 12 malam. Tidur nggak ya? Gak usah, kan masih Ayo, libur. tidur. Tidur. Besok aku mau saja. sekolah minggu. Kalau enggak mamaku marah-marah. Udah, aku mau tidur. Gak seru. Tidur. Dibangunin mama pagi-pagi ngantuk. Harus ke sekolah minggu. Tapi kalian tahu nggak sih, ibadah online tuh nggak enak kayak nonton TV. Enaknya lihat nggak ya? Iya, mending nonton TV aja atau YouTube. Nggak baik. Kan wifi gratis Kamu tuh. harus Apalagi mengikuti. sekarang ada Tapi film kalau Doraemon. aku nggak nonton ibadah sekolah minggu nanti aku dicariin sama guru-guruku. Gak apa-apa. gurunya Udah, aku mau ibadah. Aku mau ibadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Marlin akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami firman-Mu dan terlebih lagi kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah bertumbuh di dalam Yesus. Kalian masih ingat gak tema bulan yang lalu? Tema bulan yang lalu adalah berakar di dalam Yesus. Nah adik-adik, berakar dan bertumbuh di dalam Yesus itu harus didasari dengan ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Lalu kita mengambil sikap bahwa Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan sebagai juru selamatku. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat untuk selama-lamanya. Nah, ketika itulah berakar dan bertumbuh di dalam Yesus terjadi. Karena tanpa kita nggak percaya pada Tuhan Yesus, maka berakar dan bertumbuh pasti tidak akan terjadi. Sejak kita masih kecil, kita tahu kan, kita punya dosa. Dan setiap manusia yang berdosa, mereka dihukum harus masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Dia nggak mau manusia itu sampai masuk ke neraka. Sehingga Allah turun ke dalam dunia. Dia jadilah bayi Yesus. Tuhan Yesus ke dunia dengan satu tujuan. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum.
tapi Tuhan menggantikan segala hukuman dosa kita. Tuhan yang menerima akan segala penghukumannya itu di kayu salib. Hanya dengan percaya Tuhanlah, makanya kita beroleh selamat, kita beroleh surga yang mulia. Sebelum Kak Marlin lanjutkan, Kak Marlin mau kasih klip video singkat ya. Mari kita saksikan. Tadi kita lihat pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan kan? Dia dari biji yang kecil, dia mulai mengakar dan bertumbuh-tumbuh-tumbuh terus tinggi. Nah itu yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang namanya tumbuh itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan dek, tapi juga manusia. Kita lihat tuh manusia yang sekarang kalian sudah SD, sudah SMP, enggak mungkin kan begitu lahir langsung besar. Pasti mengalami apa yang namanya bayi. Dari bayi yang hanya terlentang, dia belajar tengkurap. Dia belajar merangkak, berdiri, kemudian berlari. Nah dari bayi jadi anak. Anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA sampai jadi dewasa papa, mama, kakek, nenek. Nah itu adalah pertumbuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga harus bertumbuh. Orang yang tadinya bilang Tuhan aku mau terima kau sebagai juru selamatku. Itu artinya dia sedang lahir jadi bayi rohani. Bayi rohani ini harus tumbuh sehingga dia menjadi dewasa rohani. Ini namanya pertumbuhan rohani. Aduh Kak Marlin apa sih kok pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani itu gini adik-adik. Jadi hidup kita semakin hari mirip sama Tuhan Yesus. Kamu tahu Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus itu kan suci. Dia tidak berbuat dosa. Dia suka mengampuni, bukan pendendam.
dia suka menolong orang, dia suka mengasihi, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Nah, bertumbuh itu seperti itu. Tiap hari kita semakin baik supaya lama-lama mirip seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memang mengasihi kita apa adanya. Kita orang berdosa, Tuhan memang menerima kita. Tapi Tuhan gak mau kita hidup seadanya. Apa artinya? Kalian lihat bayi toh, lucu kan? Ketika kecil, aduh gemes, imut-imut, lucu gitu ya. Tapi bagaimana kalau bayi ini sampai 30 tahun, berarti dia sudah dewasa ya. Tapi orang dewasa ini tingkah lakunya seperti bayi, lucu enggak? Malah kita rasanya menjengkelkan. Kita mungkin dalam hati bilang, ini orang umur 30 tahun, tapi tingkahnya kayak bayi, masih suka merengek-rengek, masih suka menangis gitu kan. Nah sama dengannya tumbuhan juga. Kalau kita tanam biji mangga, pasti kita mengharapkan dia bertumbuh nantinya buahnya buah mangga kan. Tapi kalau dia enggak bertumbuh, enggak menghasilkan buah mangga, pasti apa yang terjadi? Wah, pohon ini ditebang aja, enggak ada gunanya. Nah, seperti halnya demikian dengan kerohanian kita. Kalau kita terus jadi orang yang berbuat dosa, hidupnya enggak benar di hadapan Tuhan, Tuhan mau enggak? Tuhan tentu enggak mau. Nah, makanya kita perlu bertumbuh. Hari makin mirip siapa? Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada masalah nih. Ketika kita di dunia ini kan nanti kalau mati pasti masuk surga kalau percaya Tuhan Yesus kan. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan sampai kita menuju surga, ternyata gak mulus adik-adik. Banyak tantangan, banyak hambatan yang membuat kita gagal di dalam pertumbuhan rohani kita. Yuk kita coba kenali apa itu. Ada 3 penghalangnya. Yang pertama pasti adik-adik tahu sekali dan kenal banget. Siapa dia? Betul, dia adalah iblis. Kalian tahu kan? Iblis paling gak suka kalau anak Tuhan nurut sama Tuhan. Iblis akan berusaha keras. Ketika kita mau nurut sama Tuhan, iblis akan ganggu-ganggu kita. Goda-goda kita, rayu-rayu kita. Supaya apa? Kita gak nurut sama Tuhan. Lalu ada yang kedua. Siapa yang kedua? Tada! Hah? Kok diri kita sendiri ya? Apa tuh maksudnya Kak Marlin? Kok diriku jadi penghambat? Tadi tahu ceritanya adiknya Kak Marlin yang namanya Ana kan? Kalian lihat itu. Satu sisi anak yang baik menggambarkan anak yang mau mengikuti kemauan Tuhan. Tapi di sisi lain ada anak jahat yang dia ingin mengikuti kemauannya sendiri. Coba Kamalin tanya, enak nyontek atau enak belajar sendiri? Pasti enak nyontek kan? Nah, enak belajar atau enak main game? Pasti pilihannya main game. Belajar itu susah ya kan? Nah itulah seringkali Tuhan mau kita melakukan hal yang baik. Tapi kita maunya apa? Wah enggak enak Tuhan, itu membosankan. Enakan yang ini, nyontek, apalagi main game, tidur malam, lupa waktu. Itu enak Tuhan. Nah diri sendiri inilah yang bisa menjadi penghalang di dalam pertumbuhan rohani kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah apa itu? Betul, dunia. Kenapa dunia? Kita hidup masih di dalam lingkungan orang-orang yang berdosa. Dengan cara pikir, dengan cara hidup, dengan cara tingkah laku yang berdosa. Jadi banyak toh makanya contohnya. Wah kamu enggak mau nyontek nih, sok suci kamu, gak apa-apa sekali-kali nyontek. Wah kamu ini, biasanya orang-orang teman-teman kita mengajari kita malah untuk menyontek. Nah itulah dunia pada umumnya, mereka merasa kalau ada yang gak nyontek itu sok suci. Kamu itu enggak mau ya gaul sama kita-kita. Nah bukan hanya nyontek nih, biasanya tentang apa lagi? Wah yang cewek nih lihat tren.
wah trennya sekarang bajunya seperti itu ya, roknya agak ke atas gitu ya. Wah juga atasannya juga mulai-mulai mini-mini. Ini trennya zaman sekarang, kalau enggak gitu kamu enggak dibilang cantik. Cantik itu yang begini loh. Nah akhirnya ikut-ikutan tren. Yang laki begitu, kalau ditantang, wah dengan langsung apa, bilang apa? Apa? Berani kamu? Sini lawan aku. Nah itu apa? Kalau enggak dilawan katanya dia kurang keren jadi laki-laki. Itu semua apa yang seringkali dibicarakan oleh dunia. Apa kata dunia? Kalau aku enggak seperti mereka. Itulah 3 hambatan, 3 musuh di dalam pertumbuhan rohani. Kalau kita lihat nih, Kak Malin gambarkan di situ. Iblis, goda-goda diri kita. Iblis juga pakai dunia yang berdosa ini supaya juga ganggu-ganggu kita untuk kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Kita kira-kira bisa menang nggak? Kalau kita sendiri kalah. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Oleh karena itu syaratnya supaya kita menang melawan penghambat itu dan kita mengalami pertumbuhan rohani hingga dewasa, itu yang pertama harus jadikan Tuhan sebagai raja di hidup kita. Tetap hidup bergantung sama Tuhan dan jadikan raja di hati kita. Kalau hati ini boleh digambarkan, itu ada kursi raja. Gitu ya. Ada kursi raja, siapa yang harus duduk di kursi itu? Tuhan atau kamu? Kalau kamu yang duduk, maka kamu akan selalu melakukan keinginanmu yang tentunya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu jadikan Tuhan jadi yang raja. Supaya Tuhan yang memerintah kamu dan kamu tinggal melakukan, mendengar apa yang Tuhan mau dan kita lakukan. Itu yang pertama. Jadikan apa? Tuhan sebagai raja di hidupmu. Yang kedua adalah firman Tuhan. Tadi kalau Tuhan jadi raja, kita akan mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita toh. Nah firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya toh, isinya dengan firman-firman Tuhan yang harus senantiasa kita dengarkan dan kita lakukan. Nah Kak Malin ajari, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita punya firman Tuhan, itu ada 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kita harus rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan. Kapan itu? Ketika ibadah, sekarang ibadah online. Ya ketika ibadah online kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, bukan hanya mendengar. Wah kalau mendengar kan berarti seminggu sekali. Enggak, firman Tuhan harus juga dibaca. Jadi selain hari Minggu kita mendengar firman Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kita perlu membaca firman Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, yang ketiga, kita merenungkan. Merenungkan itu ditanyakan, kasihilah musuhmu. Lalu dipikir, aku sudah mengasihi musuhku enggak ya? Tapi aku benci sama sikapnya. Tapi firman Tuhan katakan harus mengasihi. Itu direnungkan, dan terus Tuhan tolong aku gitu ya. Lalu yang keempat, dihafalkan. Firman Tuhan itu kita hafalkan. Supaya apa? Kita ingat firman Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Dengan 2 hal ini, ketika Tuhan jadi raja dan kita selalu mendengar, membaca, merenungkan, menghafal dan melakukan firman Tuhan, 3 musuh itu akan terhempas. Adik-adik, mau kan kita bertumbuh secara rohani? Pasti kita mau. Jadilah anak-anak yang bertumbuh secara rohani hingga kita nanti mencapai kedewasaan secara rohani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Tolonglah setiap kami agar kami menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami menolak segala hambatan-hambatan, terutama musuh-musuh yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kami. Kami mau terus jadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hati kami. Kami juga akan terus mengikuti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah teman-teman, ternyata aku banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Aku nyontek, aku gak nurut orang tua, aku juga suka main game sampai kelupaan waktu. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk aku harus bertumbuh secara rohani. Mulai saat ini, kalau iblis menggodaku, aku... Nah, kalau ada diriku ini yang jahat, usir dia. Sana. Aku mau nuruti Tuhan. Aku mau jadi anak yang baik, anak Tuhan yang selalu menaati Dia. Aku mau jadi anak Tuhan yang buat Tuhan senang. Nah, juga kalau dunia selalu menggoda aku, suruh nyontek, suruh gak jujur, suruh gak bohong. Sana kau dunia. Aku mau jadi anak Tuhan, aku mau jadikan Tuhan Yesus jadi Tuhan dalam hidupku. Dan aku mau selalu dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan, menghafal, dan melakukan. Ana, Ya Mah, dan adik juga harus nurut sama orang tua ya. Kali ini aku harus segera ke sana dipanggil sama mama. Dadah! Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan setiap firman Tuhan dengan baik. Maka dengan begitu maka hidup kita akan sama seperti pohon yang terus bertumbuh menjadi besar dan suatu saat nanti akan berbuah lebat. Betul Kak. Dan tidak terasa sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Namun sebelum itu kakak mau ngajak kita menyanyi satu lagu lagi, yaitu Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa.
Adik-adik, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun ya. Selamat juga bagi adik-adik yang dapat hadiah kuis. Semangat baca dan belajar firman Tuhan, supaya terus bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang belum ikut, jangan kecewa dan jangan sedih ya. Lain kali kita harus ikut lagi. Karena ada hadiahnya juga lagi loh. Ya, kita harus tetap semangat. Oke. Nah, Bu Benita dan juga Pak Wan juga adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Lose Marlin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Tuhan, tolong kami di dalam seminggu yang akan kami lewati. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi anak kesayangan Tuhan, anak kebanggaan Tuhan, anak yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk menolak keinginan kami sendiri. Tolong kami untuk menolak akan kuasa-kuasa iblis yang berusaha mengganggu kami, bahkan juga dari dunia-dunia yang berusaha juga mengganggu kami untuk kami serong daripada hadapan-Mu. Terima kasih, berkati setiap anak-Mu, biarlah di dalam seminggu yang akan mereka lewati, mereka di dalam pimpinan, pemeliharaan, penyertaan, kasih sayang daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai berjumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.